Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya? Hebat, luar biasa. Hari ini Lose mau mengajak adik-adik untuk kembali beribadah ya. Walaupun kita masih dalam ibadah online, tapi biarlah tetap kita memiliki semangat. Sebelum itu, kita berdoa dulu ya. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pada hari ini kami masih diberikan kesempatan Tuhan untuk beribadah di hadapan Engkau. Walaupun kami masih beribadah di dalam rumah Tuhan, tapi biarlah kami masih memiliki semangat yang sama ya Tuhan pada saat kami beribadah di gedung gereja. Kami serahkan ibadah kami pada hari ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Nah, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan kita, mari kita angkat pujian Mas Sekolah Minggu. Sekolah Minggu Kemah Injil, bersatu dalam iman yang teguh, berdoa, bekerja, bergembira, memuji nama Tuhan. Sekolah Minggu Kemah Injil, bersehati dalam kasih, dalam wadah persekutuan kita, gereja Kemah Injil. Sekolah Minggu Kemah Injil, bersatu dalam iman yang teguh, berdoa, bekerja, bergembira, memuji nama Tuhan. Sekolah Minggu Kemah Injil, bersehati dalam kasih, dalam wadah persekutuan kita, gereja Kemah Injil. Nah, setelah itu Lose masih mau mengajak adik-adik untuk mengangkat satu pujian lagi. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang. Jadi firman Tuhan kita pada hari ini juga ada kaitannya dengan kekuatannya. Mari kita angkat pujian. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang. Tapi Lose masih mau mengajak adik-adik untuk nyanyikan satu lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku.
adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam sharing firman Tuhan kita, Lose mengajak adik-adik untuk bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kami baru saja menaikkan pujian, memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu melalui Lose ini. Kiranya apa yang disampaikan seturut dengan kehendak Engkau ya Tuhan, dan juga bisa kami pahami dengan baik. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami doa mengucap syukur. Amin. Nah, hari ini Lause ingin sharing satu firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 10. Ya. Nah, Lause ingin bertanya kepada adik-adik, pernah nggak adik-adik merasakan adik-adik itu punya satu kelemahan, dan adik-adik juga merasa menjadi putus asa karena kelemahan adik-adik itu tidak dapat diperbaiki. Lause ingin kasih satu contoh. Ada seorang anak laki-laki yang bernama Mike. Mike ini lahir tanpa sebelah tangan, yaitu sebelah tangan kanan. Dia hanya memiliki sebelah tangan kiri. Mike ini telah bersekolah, dan di sekolah itu dia dibully habis-habisan oleh temannya. Dia diganggu, dia diejek, hei satu tangan, hei satu tangan. Dia selalu diejek oleh teman-temannya. Sampai di satu titik Mike sangat putus asa. Kenapa dia harus dilahirkan tanpa tangan? Kenapa dia harus dilahirkan hanya memiliki satu tangan? Dan Mike sampai tidak memiliki satu semangat lagi untuk bersekolah. Sampai satu hari ada satu murid baru yang pindah ke sekolahnya Mike dan juga tepat di kelasnya Mike. Namanya Lukas. Si Lukas ini menjadi sangat baik kepada Mike, menjadi sahabatnya Mike. Ketika si Mike dibully oleh teman-temannya, Lukas datang dan menolong Mike. Dan bahkan dia mengusir temannya, pergi, jangan mengganggu Mike, pergi. Dan setelah itu mereka menjadi sangat akrab. Di mana-mana mereka selalu bersama, makan selalu bersama, mereka berbagi cerita, suka duka mereka jalani. Sehingga Mike memiliki satu kekuatan lagi untuk bersekolah. Dan juga Mike akhirnya menjadi percaya diri. Walaupun dia tidak memiliki tangan, tapi dia memiliki satu sosok yang begitu baik, yang selalu melawat dia, yang selalu menjaga dia, sehingga dia waktu dibully oleh teman-temannya, ada satu orang yang membantunya dan melindunginya, yaitu Lukas. Nah, adik-adik, Lause hanya ingin memberikan satu inti dari ilustrasi yang Lause sampaikan kepada adik-adik, yaitu satu, ketika kita memiliki kelemahan, bukan berarti kita menjadi putus asa, langsung down, langsung merasa tidak pede, langsung merasa gengsi. Contoh kayak temannya sudah memakai handphone iPhone, kan? Karena orang tuanya memiliki perekonomian yang tidak baik. Memiliki perekonomian yang baik karena dia menggunakan iPhone tadi ya. Dia memiliki perekonomian yang baik, dia memakai iPhone, iPad, semua dia memilikinya. Nah, yang satu lagi dia hanya memakai handphone Nokia yang tidak seperti Android, hanya bisa telepon dan SMS karena dia memiliki satu keluarga yang perekonomian yang di bawah, ya, merendah. Nah, bukan berarti kita memiliki satu kelemahan, yaitu kita berasal dari keluarga yang ekonominya rendah membuat kita menjadi begitu lemah, begitu gengsi, begitu tidak berdaya, sehingga kita tidak menunjukkan satu kesenjangan yang sungguh tidak, intinya menjadi down lah, karena dia memiliki satu kelemahan, karena dia begitu hidup di bawah perekonomian yang rendah.
Lause hanya ingin menyampaikan kepada adik-adik, walaupun kita memiliki kelemahan di mata Tuhan itu, Tuhan tidak memandang kelemahan kita. Ada satu motivator yang dia terlahir sangat tidak sempurna. Dia tidak memiliki tangan, dia tidak memiliki kaki. Namanya Nick Vujicic. Nick Vujicic ini dulu dia waktu dibully oleh teman-temannya, bahkan dia ingin bunuh diri. Tapi sekarang Tuhan memakai kelemahannya itu menjadi satu kekuatan bagi setiap orang yang mendengarkan motivasinya. Sudah berapa orang yang mendengarkan motivasinya? Nick Vujicic ini hidup ke dalam keputusasaan, tapi satu ketika dia menjadi begitu hebat, dia menjadi satu kekuatan bagi orang yang merasa putus asa, hidup dalam kelemahan, tapi karena ada kehadirannya Nick Vujicic, menjadi satu kekuatan bagi mereka yang merasakan ada kelemahan yang tidak memiliki kekuatan apapun. Ingat adik-adik, Tuhan tidak memakai kelemahan kalian, tapi melalui kelemahan kalian akan menjadi satu kekuatan yang begitu hebat. Satu lagi di tokoh Alkitab yang sudah tertulis di dalam Alkitab, yaitu Paulus. Sebelum Paulus bertobat, Paulus sudah membunuh begitu banyak bangsa Israel. Tapi Tuhan mencelikkan matanya. Tuhan mengubah hatinya sehingga ia berbalik dan menjadi percaya kepada Tuhan. Dan melalui Paulus yang memiliki kecacatan dalam rohani, bisa dibuat oleh Tuhan menjadi satu kekuatan yang begitu hebat dan membuat begitu banyak orang percaya di Jemaat Korintus. Adik-adik, Lausanya ingin menyampaikan, jangan kalian hidup di dalam kelemahan, tapi gunakanlah kelemahan kalian itu sebagai kekuatan untuk memuliakan nama Tuhan. Ingat ya, untuk memuliakan nama Tuhan. Sampai di sini dulu sharing firman Tuhan yang Lausa sampaikan. Kalau adik-adik kurang mengerti, bisa langsung chat ke Lausa pribadi atau bisa komen di YouTube yang akan ditayangkan pada hari ini. Sampai di sini dulu ya sharing firman Tuhan dari Lause. Mari kita sama-sama menutup ibadah kita di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan atas firman Tuhan yang barusan kami dengar. Ya Tuhan, dari sharing firman Tuhan disampaikan barusan, kami akan belajar Tuhan. Melalui kelemahan kami ya Tuhan, ada satu kekuatan bagi setiap orang yang membutuhkan kami ya Tuhan. Dari kelemahan kami juga Tuhan, kami bisa memberikan kekuatan kepada yang membutuhkan kami ya Tuhan. Dan juga biarlah kami sendiri ya Tuhan yang menyadari kelemahan kami itu ya Tuhan, tidak menjadi putus asa Tuhan, melainkan Engkau pakai kelemahan kami ya Tuhan untuk menjadi satu kekuatan untuk memuliakan nama Engkau. Kami serahkanlah diri kami seutuhnya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Jadi adik-adik, sampai di sini dulu ya ibadah kita pada hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Shalom.